Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi dan membahas tentang perjalanan dan evaluasi nilai-nilai dalam Pancasila. Sebelum mulai ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Yolani Tamba dari D4 Pemasaran Digital. Saya Gabriela Pinkamidya Tiara dari D4 Pemasaran Digital. Saya Nabila Aulia Zahra dari D4 Pemasaran Digital. Dan saya Nadine Maheswari Joani Putri dari S1 Akuntansi. Tujuan video ini adalah untuk mengenang perjalanan Pancasila dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Sekaligus juga untuk mengingatkan kita bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar sejarah, tapi juga menjadi pedoman hidup yang harus terus dijaga dan dijalani. Selamat menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ada 5 sila yang menjadi landasan bangsa ini. Lebih dari sekedar dasar negara, Pancasila adalah jiwa, kontrak sosial, dan kompas moral yang menuntun Indonesia melintasi badai sejarah. Kita akan menelusuri evolusi dan tantangan nilainya dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Bagaimana Pancasila dirumuskan? Bagaimana ia diuji di masa Orde Lama dan Orde Baru? Apa tantangannya bagi kita, generasi masa kini? Mari kita mulai perjalanan waktu ini. Kisah ini dimulai pada 1 Juni 1945 saat Soekarno menyampaikan pidato yang mengkristalkan gagasan kebangsaan. Ini adalah upaya yang luar biasa untuk menjahit keberagaman suku, agama, dan budaya dalam satu payung filosofis. Setelah melalui perdebatan dan kompromi luhur, rumusan Pancasila akhirnya disepakati dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai ini lahir sebagai perekat pemersatu dan mengatasi perbedaan, menjadi benteng pertama bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di masa Orde Lama, Pancasila diuji oleh gejolak politik. Pada periode demokrasi liberal, terjadi perpecahan yang hebat, membuat stabilitas pemerintahan goyah. Nilai-nilai musyawarah belum terwujudkan secara optimal. Presiden Soekarno kemudian mencoba mengembalikan roh Pancasila melalui demokrasi terpimpin. Namun, interpretasi kala itu cenderung tersentralisasi. Puncaknya, upaya penyimpangan ideologi memicu peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Tragedi ini menjadi bukti betapa krusialnya menjaga keberdian Pancasila dari kepentingan politik yang sempit. Rezim Orde Baru berjanji melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila dijadikan asas tunggal melalui program P4. Pada masa ini, Pancasila berhasil mendorong stabilitas dan pembangunan infrastruktur. Namun, di sisi lain, nilai-nilai Pancasila diinterpretasikan secara tunggal oleh penguasa, membatasi kebebasan berpendapat dan memicu tumbuhnya otoritarisme serta praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masif. Pancasila dimanfaatkan sebagai alat legitimasi ketika krisis ekonomi melanda, ketidakpuasan masyarakat memuncak. Namun, di sisi lain, nilai-nilai Pancasila diinterpretasikan secara tunggal oleh penguasa, membatasi kebebasan berpendapat dan memicu tumbuhnya otoritarisme serta praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masif. Pancasila dimanfaatkan sebagai alat legitimasi ketika krisis ekonomi melanda, ketidakpuasan masyarakat memuncak. Nilai kedaulatan rakyat menuntut keadilan. Reformasi 1998 adalah gerakan monumental yang menuntut Pancasila kembali pada roh aslinya, menuntut diakhirinya penyimpangan kekuasaan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya. Era reformasi membebaskan Pancasila dari interpretasi tunggal.
Adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan munculnya demokrasi multipartai adalah bukti pelaksanaan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Namun, kebebasan juga membawa tantangan baru seperti polarisasi politik, radikalisme, dan masifnya penyebaran informasi palsu atau hoax. Nilai-nilai persatuan Indonesia kini diuji di dunia digital. Disinilah peran penting generasi muda. Kita adalah pewaris sekaligus penjaga nilai-nilai ini. Tugas kita bukan hanya menghafal, tetapi merefleksikan dan mengimplementasikan Pancasila dalam setiap tindakan. Menjaga toleransi, memperjuangkan keadilan, dan memperkuat kesatuan dalam konteks globalisasi. Perjalanan Pancasila takkan pernah selesai. Ia adalah cita-cita yang harus terus dihidupkan. Mari jadikan Pancasila sebagai visimu, sebagai harapanmu demi Indonesia emas di masa depan. Pancasila adalah pemersatu bangsa yang harus kita hadapi agar Indonesia tetap kokoh, adil, dan bersatu menuju masa depan gemilang. Sekian video dari kami. Terima kasih.